Tapi sekarang muncul ada jam yang harganya hampir 2 triliun. Pernah lihat dah? Pernah dengar dah? Belum pernah dengar? Kita semua sudah tahu apa jam apa itu. Jam Pitsus. Iya, jam Pitsus ya. Jaksa Agung Muda, Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus, namanya ini jam, bukan jam apa Rolex, tapi jam Pitsus nih loh, harganya mahal ya, luar biasa ini. Lah ini istilahnya kan kayak pagar makan tanah. Nah ini mungkin gejala-gejala ini kita ini sudah mendekati hari kiamat. Seorang jaksa yang mestinya mengadili orang, menerapkan hukum, orang yang korupsi, maling, dan sebagainya harus ditangani, malah dia sendiri ya. Ini kurang ajar enggak ini? Ya. Sangat kurang ajar, biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang saya hormati rahimakumullah, pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 di bulan Safar, yang berarti tadi malam insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah baca doanya ya. Sudah dibaca. Ingat-ingat, kadang-kadang nggak ingat tuh tanggalnya kapan itu ya. Ingat tanggalnya, sekarang sudah tanggal 2. Ya, sekarang masuk tanggal 1 bulan Safar. Ibu-ibu baca enggak Ibu? Enggak Ibu? Enggak apa-apa. Telat sedikit tapi enggak apa-apa karena ketidaktahuan. Jadi mari kita baca bareng-bareng. Saya tuntun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Tolong ingat-ingat besok kalau sudah masuk tanggal apa? Besok tanggal 1 malamnya kita baca, tolong ingat.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dengan istiqomah insyaallah sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan semua amal kebaikan yang telah kita kerjakan besok akan kita petik hasilnya di hadapan Allah. Dan semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, zaman atau masa ini ada 3. Masa awal, masa pertengahan, kemudian masa akhir. Nah, kita ini sekarang berada di masa akhir. Sudah di masa akhir. Namun demikian merupakan tanda-tanda hancurnya dunia. Dunia yang kita tempati ini kan akan hancur. Dan isinya, bahkan langit pun akan hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, La tadhhabud dunya hatta tasira dunya al-luka ibnu luka. La tadhhabud dunya, tidak akan sirna, tidak akan hancur dunia. Artinya tidak akan terjadi kiamat, belum akan terjadi kiamat. Hatta tasirad dunia, sampai sehingga dunia ini dikuasai oleh siapa? Al-Luka ibnu Luka. Siapa Luka itu? Luka ini adalah orang-orang yang paling jahat, sehingga banyak orang-orang Jawa dulu ngomong kan, oh jangan luka, ini loh, ya kan sering pernah dengar itu ya, oh banyak jangan luka. Nah ini luka ini artinya orang yang zalim, sangat-sangat zalim. Kalau dunia ini sudah dikuasai oleh orang-orang zalim, orang-orang jahat, dan ini akan terjadilah dunia yang kita tempati ini akan hancur. Sekarang sudah bisa kita lihat penguasa-penguasa dunia bukan cuma di Indonesia, dunia ini. Ini yang menguasai adalah orang-orang zalim, orang-orang jahat, orang yang punya power, punya kekuatan yang luar biasa. Seperti Amerika, Israel, ini akan menguasai dunia. Nah, maka di Indonesia pun tidak mustahil, merupakan satu bibit yang sangat luar biasa ini, karena kezaliman, kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Dulu beberapa bulan yang lalu kita semua tahu ada seorang anggota dewan yang punya jam itu harganya berapa miliar? 11 miliar. Kisaran itu ya. Ini sudah mahal apa belum? Mahal apa enggak? Ada yang melebihi jam yang harganya melebihi itu, ada enggak? Apa? Siapa? Pernah lihat? Yang harganya 17 miliar kita belum pernah lihat. Tapi sekarang muncul ada jam yang harganya hampir 2 triliun. Pernah lihat enggak? Pernah dengar enggak? Belum pernah dengar. Kita semua sudah tahu apa jam apa itu. Jam Pitsus. Iya, jam Pitsus ya. Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus, namanya ini
jam bukan jam apa Rolex, tapi jam Pitsus ini loh. Harganya mahal ya. Luar biasa ini. Lah ini istilahnya kan kayak pagar makan tanah. Nah ini mungkin gejala-gejala ini kita ini sudah mendekati hari kiamat. Seorang jaksa yang mestinya mengadili orang, menerapkan hukum, orang yang korupsi, maling, dan sebagainya harus ditangani, malah dia sendiri ya. Ini kurang ajar enggak ini? Ya. Sangat kurang ajar, biadab. Nah ini, disinilah letaknya. Makanya sekarang di zaman sekarang, di dunia kita, orang mencari pekerjaan kan lagi sulit. Nih, mau jadi tukang cuci saja, repot, susah. Karena apa? Karena yang jadi tukang cuci ini juga para pejabat. Ada pejabat jadi tukang cuci? Ada enggak? Banyak itu pencucian uang ini. Ya kan? Pejabat, pencucian uang, pejabat. Punya jam yang paling mahal, jam Pitsus. Hampir 2 miliar. Ini kita hampir 2 triliun. Maksudnya hampir 2 triliun. Uang yang sudah ditemukan kan 500 sekian miliar. Kemudian ada emas batangan 74. Bayangkan ini luar biasa ini. 74 kilogram emas. Masya Allah. Mudah-mudahan pejabat-pejabat sekarang yang belum terkena kasus semacam itu, mudah-mudahan mereka sadar bahwa pada hakikatnya jabatan yang mereka sandang ini adalah satu bentuk amanah dari Allah untuk mensejahterakan rakyat. Ini harapan kita. Nah, sekarang saya ulang. Jadi kalau dunia ini sudah semacam ini, maka insya Allah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penguasa dunia ini orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang biadab, maka akan terjadilah kehancuran. Nah, mari oleh sebab itu, mari kita diri kita masing-masing kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Insya Allah kita selamat. Nah, oleh sebab itu mari bahwa ternyata dalam dunia ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita berada di alam masa yang sudah akhir. Sebagai contoh bukti yang nyata bahwa Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Sudah berapa kita sejak meninggal, sejak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini? Baru berapa tahun? 1448. Hampir 1448. Hampir 14,5 abad. Tinggal sedikit lagi 14,5 abad. Nah, maka bagi orang-orang yang beriman, ini selalu akan berusaha untuk melaksanakan atau mengamalkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, maka jangan sekali-kali kita ini berpikir, kemarin sudah saya sampaikan, tatkala kita berbuat baik apa saja yang kita kerjakan, perbuatan apa saja yang kita laksanakan, apa itu bentuk menolong orang, membantu orang, memberi pada orang, jangan sekali-kali mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Jangan mengharapkan balasan dari orang-orang yang kita bantu. Jangan. Nah, sehingga dengan demikian maka
keikhlasan dalam hati kita ini ada, berarti kita dalam membantu orang, menolong orang, memberikan kepada orang, ini berarti betul-betul ikhlas. Soal yang dikasih monggo, mau terima kasih ya monggo, tidak ya monggo. Kita jangan mengharapkan, jangankan kok balasan material, jangan mengharapkan balasan terima kasih aja, ndak usah. Ya. Tapi bagi orang yang ditolong, bagi orang yang dibantu, bagi orang yang diberi, ini ada tugas harus ngucapin terima kasih. Sebab Rasul mengatakan mal la yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mau berterima kasih, tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia yang menolong, yang memberi, yang membantu, jadi otomatis orang ini sulit untuk bersyukur kepada Allah. Paham? Tatkala kita memberi, jangan sekali-kali kita mengharapkan balasan. Tapi bagi orang yang diberi, ini ada kewajiban untuk mengucapkan terima kasih. Ini gampangnya begitu. Nah, mari. Maka dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, tanpa kita mengharapkan balasan dari orang lain, maka secara otomatis kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri pelakunya. Ya, saya berbuat baik apa saja, nanti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Nah, ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, jika kamu ini berbuat baik, perbuatan baik kan banyak sekali. Ahsantum li anfusikum, maka kebaikan yang kamu perbuat pasti akan kembali kepada dirimu. Tidak ada ruginya orang berbuat baik, tidak ada ruginya. Tapi kalau kita berbuat salah, berbuat keburukan, maka kita akan merugi karena keburukan yang kita kerjakan, keburukan yang kita perbuat, itu pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falah, dan jika kamu berbuat buruk, berbuat jelek, maka otomatis kejelekan, keburukan itu juga akan kembali kepada dirinya. Nah, dengan ayat ini kan kita bisa milih, lebih baik kita berbuat baik, apa lebih buruk kita berbuat buruk. Mari kita usahakan kita lebih baik berbuat baik daripada kita berbuat. Nah, maka tatkala itu sudah kita kembalikan, itu satu titik kebaikan walaupun kecil. Nah, maka ada Rasul mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Ini hal-hal yang sepele, sepele. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan menganggap itu remeh kebaikan yang kau berbuat. Jangan kamu anggap remeh sekecil apapun kebaikan itu. Walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Walaupun kamu hanya bisa memberikan dengan muka yang berseri-seri, dengan senyum simpul yang baik, yang itu diberikan, yang dilontarkan kepada orang lain. Artinya apa? Tatkala kita berpapasan, bertemu dengan teman kita, dengan saudara kita, perlihatkanlah muka yang jernih, muka yang cerah. Jangan sampai kita ini memberikan kepada orang lain dengan muka-muka cemberut. Ini walau antalqa bi akhaka biwajhin thaliq. Ini kelihatannya barang sepele, tapi ternyata itu adalah satu kebaikan. Nah, ini pada ayat yang pertama, surat Al-Isra
ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Wa in asatum falah, dan jika kamu berbuat buruk, keburukan yang kamu kerjakan, maka otomatis kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Nah, kemudian pada ayat yang lain ini disebutkan, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Ini dua ayat tapi maknanya, kandungan isinya hampir sama. Man amila salihan, barang siapa yang berbuat solih, berbuat baik, fali nafsi, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa alaiha, dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Nah, maka ini dengan dua ayat ini sudah jelas. Ini sebagai bentuk rangsangan buat kita semua kaum mukminin dimanapun berada untuk senantiasa mengerjakan kebaikan. Nah, kemudian ingin saya sampaikan sebelum kita nanti akan saya lanjutkan pengajian saya tempo dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah yang kaitannya dengan rahmat Allah. Yu'ta bihasanatil abdi wa sayyiatihi yaumal qiyamah. Yu'ta akan didatangkan, dibawa oleh malaikat, dan nanti akan diserahkan kepada Allah. Yu'ta bihasanatil abdi, dibawa oleh malaikat, yaitu kebaikan yang telah dikerjakan oleh manusia. Wa sayyiatihi, dan keburukan yang dikerjakan oleh hamba manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini sampai di sini dulu. Ketahuilah bahwa semua amal perbuatan yang kita kerjakan, entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan buruk, sebesar dan sekecil apapun perbuatan yang kita kerjakan, yang baik dan yang buruk, pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Ya, diperlihatkan oleh Allah. Fayuqtasu ba'duha bi ba'din. Fayuqtasu ba'duha bi ba'din. Maka kemudian dari amalan-amalan perbuatan hamba manusia, dari perbuatan yang baik, kemudian perbuatan yang buruk, perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, ini fayuqtasu, akan ditimbang oleh Allah. Makanya besok ada yang namanya mizan di alam akhirat. Kan ada, dulu sudah saya sampaikan, sabu akobatin ini sudah saya sampaikan, yaitu dari kematian kita di alam barzah, kemudian kita yaumul ba'ts dibangkitkan, kemudian kumpul di mahsyar, kemudian ada hisab, kemudian ada mizan, kemudian ada sirat. Ini peristiwa yang mesti kita lewati. Nah, ini berbicara masalah mizan. Karena apa? Fayuqtasu ba'duha bi ba'din, akan ditimbang kebaikan yang dia perbuat dan keburukan yang ia perbuat, ditimbang oleh Allah. Nih, rahmat Allah diberikan pada orang-orang yang beriman. Fa in baqiyat hasanatun wahidatun, maka jika ada sisa satu kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman pun belum tentu semua amalnya baik, ada keburukan. Maka tatkala ditimbang, kok masih ada sisa satu kebaikan yang ia miliki, yang ia perbuat tatkala hidup di dunia, adkhalal jannah, orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah,
Bapak Ibu yang saya hormati, maka ternyata besok di alam akhirat ada neraka, ada surga. Ya, ini ada neraka, ada surga. Yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang benar-benar sudah bersih dari noda dan dosa. Ya. Bersih dari noda dan dosa. Nah, maka tatkala setelah melalui proses penghisaban, kemudian timbangan yang tadi saya sebutkan mizan, ternyata seorang hamba yang beriman ini juga banyak kesalahan, juga banyak kebaikan, ya, maka kesalahannya ini akan dibersihkan lebih dahulu di api neraka. Paham dah ini, paham dah? Ini harus dipahami. Jadi sebagai neraka ini sebagai alat pensucian, ya, sebagai pensucian bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang kafir tidak ada istilah ini, oh ini harus disucikan dulu, nanti terus dimasukkan surga. Enggak. Ini orang-orang yang beriman. Kok masih punya kesalahan, punya dosa, tapi di sisi lain dia juga punya kebaikan. Maka dosa-dosa inilah sebagai pensuciannya orang itu dimasukkan dulu ke dalam neraka. Jadi boleh dikatakan semua manusia dia akan merasakan api neraka. Tapi ini sebagai bentuk pensucian dari noda dan dosa. Nah, maka kalau kita ini berbicara tentang masalah pensucian, ini kalau kita diibaratkan kita di dunia ini, kita pakai baju satu hari kemudian dilepas, kemudian dicuci. Kira-kira baju yang baru dipakai satu hari kemudian dicuci, kira-kira pencuciannya ini lama apa tidak? Kira-kira lama apa tidak? Kalau dibandingkan dengan orang yang pakai baju sampai 7 hari baru dicuci, beda enggak? Beda kan? Otomatis yang baru dipakai 1 hari sebentar dicuci sudah bersih. Tapi kalau yang sudah sampai 1 minggu sudah banyak daki, kotoran dan sebagainya, ini cara mencucinya mesti lebih lama. Nah, begitu juga orang-orang yang ada di neraka, orang-orang yang beriman, kalau dia kesalahan dan dosanya ini ringan sedikit, otomatis dia lebih waktunya singkat ada dalam neraka karena pencuciannya cukup sebentar. Tapi bagi yang dosanya ini banyak, kesalahannya banyak, maka otomatis cara pensuciannya di neraka ini lebih lama. Ini sebagai gambaran yang paling gampang baju. Kita pakai baju 1 hari kok dilepas terus dicuci, enak cuma sebentar udah bersih. Tapi kalau sudah sampai 1 minggu kok baru dicuci, lama ndak bersih-bersih. Saya gambarnya begitu. Nah, maka dengan adanya hisab, kemudian timbangan, ini adalah merupakan satu bentuk bahwa Allah akan memperlihatkan keadilan yang seadil-adilnya. Allah yang maha adil. Ini kalau kita buka Al-Quran, kita baca dalam surat Hatim yang terakhir kan mengatakan alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah ini yang seadil-adilnya yang memberi hukum? Maka biasanya kalau baca ayat itu bagi yang mendengar ini biasanya ada jawaban, ya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala zalika minas syahidin. Ya. Karena kita tahu, sebab kadang-kadang kan sering kita dengar dia tidak tahu
Al-Quran tatkala sedang dibaca, dia tidak tahu maksudnya apa, yang penting jawab sajalah. Biasanya rame-rame. Ya, biasanya rame-rame. Contohnya, umpamanya ini, umpamanya. Saya baca Al-Quran. Kita pernah dengar enggak? Kalau ada dibaca Al-Quran, biasanya ada yang rame-rame serempak mengucapkan apa? Kalimat Allah, Allah itu banyak ya. Nah, biasanya yang jawab Allah, Allah ini biasanya belum memahami isi Al-Quran. Maka bisa terjadi salah. Bisa terjadi salah. Umpamanya saya baca, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah. Salah enggak kira-kira? Kira-kira salah enggak? Ini kira-kira saja. Kalau kita tahu terjemahan Al-Quran yang dibaca, kan begini terjemahannya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa sih pendusta agama? Oh, dijawab Allah. Kira-kira benar enggak? Kira-kira benar enggak ini? Lah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah. Ya, saya pernah dengar itu. Kok saya kok Allah kok pendusta? Ya. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Ya, tidak usah ikut-ikutan dengan sesuatu yang kita ini belum paham. Maka ini harus lebih berhati-hati. Nah, kita kembali. Tatkala hisab dan mizan ini diterapkan, tadi saya sampaikan bahwa ini satu bentuk keadilan yang seadil-adilnya. Ini di pengadilan mahsyar, di pengadilan mahsyar ini sudah tidak, Allah tidak pandang bulu apa dia raja, apa dia maharaja, ini sudah tidak pandang bulu, karena yang dihisab, yang dimizan ini adalah hasil perbuatan dia tatkala di dunia, dan itu sudah ditulis, ya, sudah ditulis oleh dirinya sendiri tatkala dia di alam kubur. Ya, tatkala di alam kubur ini sudah ditulis disuruh oleh malaikat, sudah ditulis amal-amalmu, ditulis. Nah, kemudian tatkala tulisan-tulisan ini sudah cukup komplit, maka dikalungkan dalam lehernya. Nah, nanti ada ayatnya, insya Allah minggu depan saya sampaikan. Nah, maka ternyata itu hasil pekerjaannya sendiri, dan yang itu ditulis dengan dirinya sendiri. Makanya penghisaban Allah besok di akhirat ini diri kita masing-masing yang menghisab dengan catatan yang ada. Maka ada yang nanti ayatnya ini yang kaitannya dengan hisab, ini ada disebutkan kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup dengan dirimu sendiri pada hari ini hisab kamu yang menghitung. Udah berjalan, itu namanya hisab. Kemudian yang namanya mizan, semuanya akan jalan. Nah, oleh sebab itu mari kita kembali kepada ayat. Kita senantiasa berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka ternyata dari kebaikan-kebaikan yang ada, ternyata banyak sekali yang itu baik, tapi ada yang kata-kata lebih baik. Nah kan, kemarin pengajian saya kan itu.
kebaikan, ternyata ada yang lebih baik. Siapa sih orang yang lebih baik? Nah, mari kita lihat, kemarin sudah sedikit saya sampaikan. Terus yang pertama, orang yang suka berbuat baik terhadap keluarganya, maka itu tergolong orang yang terbaik. Nah, baik, ada yang terbaik. Ini dasarnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Berbaik-baiklah kamu kepada keluargamu, wa ana khairukum li ahli. Aku Rasulullah adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Kita harus selalu berbuat baik. Kita sebagai seorang suami, baik terhadap istri, baik terhadap anak. Ibu-ibu juga harus berbuat baik, karena ibu juga sebagai pengatur keluarga, berbuat baik pada suami, berbuat baik terhadap anak-anak. Ini selalu kita berbuat baik. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Ini sebagai ulangan, kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, termasuk orang yang terbaik, ini juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an. Ada kelompok-kelompok orang-orang jamaah yang mau belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan ada orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Ini pengertiannya bahwa ternyata orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajar Al-Qur'an ini kebaikannya sama. Ini kita semua yang ada di majelis taklim ini, di masjid ini sama nilainya. Saya yang ngomong, Bapak Ibu mendengarkan, nilainya sama. Tidak ada istimewanya. Oh, ini yang ceramah lebih istimewa, lebih baik. Tidak. Sama-sama saja. Karena apa? Kata Rasulullah kan, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an sama nilainya. Ya. Jadi jangan sekali itu ada ustadz yang lagi ceramah lebih istimewa, lebih hebat. Enggak, sama. Menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, tapi ternyata yang mau belajar Al-Quran, yang mau mengajarkan Al-Quran tidak begitu banyak. Sehingga ada hadis Rasul yang mengatakan, al-khairu katsirun wa qalilun fa'ilu. Al-khairu katsirun wa qalilun fa'ilu. Yang namanya kebaikan pada dasarnya itu banyak, tapi cuma sedikit yang mau mengerjakan. Nah ini sudah dua. Ini termasuk orang-orang yang terbaik. Kemudian yang ketiga, tergolong orang yang terbaik dari yang baik adalah inna min khiyarikum ahsanuhum khuluqan. Inna min khiyarikum ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Di antara sekian banyak orang yang ada di sini, siapa yang paling baik akhlaknya, maka dialah orang yang terbaik. Jadi ternyata akhlak ini sangat-sangat menentukan. Karena begini, Bapak Ibu yang saya hormati,
dalam akidah kita, dalam keyakinan kita ada iman, ada takwa, kemudian ada akhlak. Ini kalau saya beberkan, ternyata yang namanya iman ini adalah sesuatu yang masih telanjang. Ya, masih telanjang. Iman telanjang. Maka pakaiannya agar iman ini terbungkus rapi, maka pakaiannya iman adalah takwa. Ini itu. Iman ini harus dibungkus dengan takwa. Takwa ini baru wujud sebagai pembungkus, belum ada hiasannya. Ya. Kalau pakaian kan biasanya kan dihias, dibikin apa, biar kelihatan lebih bagus kan begitu. Nah, maka sedangkan perhiasannya yang akan menghiasi iman, menghiasi takwa apa? Yaitu akhlak. Luar biasa. Jadi iman, kemudian takwa, kemudian akhlak. Kalau tiga-tiganya ini sudah bisa masuk ke dalam jiwa kita, maka insya Allah dia adalah orang yang imannya sempurna. Ya. Jadi iman, sekali lagi, iman ini seolah-olah ia masih telanjang. Dia bisa dibungkus rapat apabila yang membungkus ini sifat takwa. Nah, antara iman dan takwa ini belum terhias, belum terlihat bagus, manakala dia tidak mempunyai akhlak yang baik. Nah, salah satu dari akhlak yang baik adalah dengan adanya sifat malu bagi setiap muslim, setiap mukmin punya rasa malu. Orang kalau sudah malu, benar malu kepada Allah, maka semua perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah dia tidak akan mengerjakan. Nah, terjadi orang pada nyolong, nodong, garong, ngapusi, korupsi. Ini karena orang sudah tidak punya rasa malu. Nah, maka ada sebuah hadis qudsi yang menyebutkan manistahya minallah, barang siapa yang punya malu dari hukum-hukum Allah, istahyallah, Allah akan punya rasa malu besok tatkala Allah ini akan memberikan mizan dan hisab kepada orang itu. Maka orang yang di dunia ini sudah punya rasa malu kepada Allah, maka besok di akhirat kita sudah tidak akan mempunyai rasa malu kepada Allah. Begitu barangkali apa yang saya sampaikan. Insya Allah dari tiga hal, satu perbuatan yang paling baik, maka insya Allah masih ada lagi saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Karena ini kajiannya kajian rutin, jadi setiap waktu masuk isya kita selesai, insya Allah lebih enak. Nah, tapi di sini dulu mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.